2 kali pertemuan gitu. Jadi maksud Ibu jam 3 dan setengah 4 atau lebih kurang lah seperti itu ya. Jadi untuk mata kuliah pertama ya, mata kuliah ini kedokteran kehakiman ya. Benar, kedokteran kehakiman. Iya kan, mata kuliah kedokteran kehakiman kan? Iya, Bu. Oke, bentar ya. Baik, jadi untuk kuliah pertama kita, karena minggu lalu itu kan menyambut bulan suci Ramadan ya, jadi Ibu liburkan dulu. Nah, untuk hari ini kita 2 kali pertemuan, dan untuk yang awal ini Ibu mungkin masih kontrak belajar ya. Ini artinya kuliah awal kita belum ada materi. Nanti di pertemuan kedua baru Ibu akan kasih materi kita gitu ya. Untuk materi itu nanti di pertemuan kedua, dan untuk kontrak belajar ini kita seperti biasalah ya. Kalau di awal perkuliahan itu ada kontrak belajar. Nah, untuk kedokteran kehakiman sendiri ya, yang pertama itu adalah kehadiran. Nah, jadi Ibu menginginkan kalian semua itu tetap hadir ya. Tetap hadir di dalam perkuliahan kedokteran kehakiman, karena juga untuk kelas ini kelas cepat ya. Artinya tidak sampai full kita 14 kali pertemuan, hanya separuhnya Ibu rasa ya untuk kelas reguler ini, reguler pidana JS ya. Jadi Ibu harapkan hadir full gitu ya, hadir full untuk kehadiran di setiap pertemuan kita, karena memang cuma sedikit gitu. Nah, kemudian kalaupun misalnya tadi ada yang izin, ada lagi proses kerja, atau ada hal-hal yang memang penting ya, itu boleh di-off-kan videonya gitu. Ya, jadi Ibu nggak terlalu mempermasalahkan karena kalian juga sambil bekerja, jadi Ibu paham ya. Yang penting hadir dan bisa mendengarkan walaupun videonya di-off-kan seperti itu. Ya. Kemudian untuk keterlambatan ya, mungkin waktu keterlambatan itu 10 menit lah. Misalnya Ibu jadwalkan jam 3, jam 3.10 itu minimal sudah batas paling lama untuk bisa join di Zoom. Jadi jangan waktu Ibu nanti kasih materi masih mau mengadmit lagi gitu, menerima yang mau Zoom. Jadi Ibu harapkan untuk keterlambatan itu 10 menit ya. Kemudian untuk poin-poin penilaian dari Ibu, jadi penilaian dari Ibu ini simpel aja ya. Yang pertama itu adalah kehadiran, yang kedua itu adalah tugas. Jadi tugas harus dikerjakan ya, walaupun sedang bekerja atau apa. Kalau Ibu ada kasih tugas itu wajib dikerjakan, dan paling tugasnya 1 ya, jadi nggak banyak-banyak, 1 tugas dan itu dikerjakan. Kemudian poin yang kedua itu nanti ada mungkin ada kuis ya. Kemudian ada ujian tengah semester, UTS, itu wajib ya, wajib kumpul karena itu poinnya ada 40% untuk ujian tengah semester. Dan yang terakhir itu adalah ujian akhir semester. Jadi UAS juga itu wajib untuk dikerjakan ya. UAS itu juga hampir 40% juga ya. Jadi penilaiannya itu banyak, ada 4 sampai 5 poin gitu. Oke. Kemudian untuk mata kuliah kedokteran kehakiman sendiri, ini sebenarnya mata kuliah yang spesialis ya, maksudnya konsentrasi dia, udah jurusannya aku tuh pidana, dan kedokteran kehakiman sendiri ini lebih kepada ilmu forensik sepertinya ya. Jadi membahas yang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu forensik, dan kita mengacunya itu kepada bagaimana hukum ya, bagaimana hukum pidana menjelaskan atau membantu daripada
medis, dan medis sebaliknya membantu proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian maupun oleh jaksa maupun juga oleh di sidang pengadilan. Jadi nggak boleh deh. Jadi ilmu forensik kedokteran kehakiman sendiri memang itu ya lebih banyak kepada identifikasi forensik. Oke. Nah, kemudian karena masih kontak belajar ya, buku ya. Jadi buku harus punya. Bebas kedokteran kehakiman tentang pengarangnya siapa aja terserah. Yang penting ada ya. Beli bukunya boleh di Gramedia, boleh di toko buku lain atau boleh online. Jadi adalah buku kalian minimal 1 tentang mata kuliah kedokteran kehakiman ini. Ya, jadi jangan sampai nggak punya buku gitu. Karena walaupun kita masih tatarannya ini online, tetap punya buku lah minimal 1. Jadi buku itu bisa membantu kalian dalam nanti mengerjakan tugas, mengerjakan kuis ya, UTS, UAS, dan membantu kalian juga untuk bisa lebih paham dengan apa yang Ibu sampaikan ya. Jadi Ibu harapkan punya buku kedokteran kehakiman ya, minimal 1 pun jadi. Karangannya bebas, yang penting sambil jalan-jalan ke Gramet atau sambil buka-buka Shopee mungkin ya, atau media-media online lainnya, beli buku gitu, buku kedokteran kehakimannya dan mata kuliah yang lain. Jadi namanya mahasiswa tuh harus punya buku ya Dek ya, walaupun 1 itu wajib punya ya. Karena itu juga sebenarnya membantu kalian. Ya, walaupun ya tinggal Google search Bu gitu ya. Iya, cuma lebih apa ya? Lebih tersistematis, lebih jelas, dan referensinya itu juga lebih terjamin ya. Keabsahannya itu kalau kita punya buku gitu. Oke. Nah, itu ya terkait dengan buku. Jadi Ibu harapkan kalian punya buku kedokteran kehakiman minimal 1. Ya. Nah, itulah kontrak belajar kita ya. Jadi mulai dari kehadiran, poin-poin penilaian, buku, dan juga terkait dengan beberapa hal tentang keterlambatan dan segala macam. Jadi karena ini kelas cepat ya, hanya beberapa kali pertemuan, Ibu harapkan kalian hadir gitu. Setiap hari Jumat jam 3 siang kita buat ya. Oke. Ada yang ingin tanyakan mungkin terkait dengan kontrak belajar tadi? Silakan. Ibu beri kesempatan kalian untuk bertanya tentang kontrak belajar kita. Tidak ada, pas? Tidak Bu, cukup jelas. Oke, baik ya. Karena sudah jelas, Ibu lanjutkan pada mungkin RPS ya, rencana pembelajaran kita. Ya. Jadi untuk kedokteran kehakiman itu ada RPS-nya. Nah, Ibu mungkin nggak bisa mengurutkan ya, tetapi ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan nanti dalam perkuliahan kita ya, walaupun hanya singkat, tetapi garis-garis besar dari materi itu akan Ibu sampaikan dengan keterbatasan waktu pastinya ya. Jadi materi-materi untuk kedokteran kehakiman sendiri ya, itu yang pertama adalah tentang pastinya adalah definisi dan ruang lingkup ya. Definisi dan ruang lingkup daripada kedokteran kehakiman itu apa ya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana hubungan kedokteran kehakiman ini dengan ilmu hukum. Jadi itu ruang lingkup dan juga keterkaitan antara kedokteran kehakiman dengan ilmu hukum. Kemudian juga nanti kita akan bahas tentang ilmu forensik ya, bagaimana itu ilmu forensik, kemudian klasifikasi daripada ilmu forensik ya, dan juga tipologinya ya, beberapa pembahagian daripada cabang-cabang ilmu forensik. Kemudian nanti juga akan dibahas tentang toksikologi ya.
tentang ilmu racun ya. Jadi bagaimana toksikologi itu mempengaruhi atau menjadi penting di dalam ilmu hukum pidana ya. Ada nanti namanya toksikologi. Baru nanti juga akan dibahas tentang visum et repertum ya. Jadi ada tentang visum, bagaimana visum terhadap mayat ya, bagaimana visum terhadap makhluk yang masih hidup ya, dan juga visum terkait dengan hal-hal yang memang dibutuhkan secara psikologis ya. Visum et repertum. Kemudian juga nanti akan dibahas tentang ilmu lagi ya, mungkin tentang aborsi kali ya, aborsi atau tentang toksikologi tadi udah ya. Kemudian tentang ilmu-ilmu kedokteran lainnya lah ya, apakah tentang balistik ya, tentang apa namanya forensiknya senjata api ya, tergantung dari waktu ya. Intinya memang ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan dan yang beberapa tadi itulah yang akan kita bahas. Ya. Oh iya, satu lagi terkait dengan dasar hukum ya, dasar hukum ilmu forensik ini yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita dalam KUHAP. Jadi dasar hukum ilmu forensik ini apa gitu ya, atau kedokteran kehakiman ini kaitannya dengan KUHAP itu di mana? Itu juga akan Ibu jelaskan nanti di tahapan awal ya. Jadi itulah beberapa rencana pembelajaran untuk mata kuliah kedokteran kehakiman ya, yang akan Ibu jelaskan nanti pada pertemuan kita yang selanjutnya. Nah, karena ini masih awal, jadi Ibu baru kasih tentang RPS-nya dulu. Jadi boleh kalian catat, kalian dengar tadi ya, dan bisa mulai hari ini atau besok itu dicari referensinya atau dibeli bukunya ya, terkait dengan kedokteran kehakiman dan atau ilmu forensik ya. Jadi itu ya mungkin ya untuk beberapa materi. Oke, ada mungkin yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita? Pas, sudah tidak ada lagi ya yang mau bertanya ya. Baik, karena Ibu nggak paham nih, udah diam semua ya, paham lah ya. Untuk RPS, rencana pembelajaran mahasiswa. Nah, apakah ada tugas kelompok? Ya, jadi Ibu belum tahu ya. Untuk tugas kelompok karena ini mata kuliah kelas yang reguler yang cepat ya. Jadi biasanya Ibu di setiap kelas Ibu itu ada tugas kelompok gitu. Tapi karena mungkin ini kelas pekerja ya, jadi Ibu tiadakan. Nah, tetapi untuk tugas ya itu udah Ibu berikan dari sekarang. Ya. Nah, tugas untuk mata kuliah kedokteran kehakiman ini adalah kalian resume ya materi-materi yang Ibu sampaikan nanti di perkuliahan kita ya. Jadi setiap perkuliahan itu kan akan ada satu materi yang akan Ibu bahas. Nah, nanti itu resume. Misalnya setelah ini akan Ibu bahas tentang definisi dan ruang lingkup daripada kedokteran kehakiman gitu ya. Nanti kalian resume itu 1 halaman ya. Pertemuan selanjutnya juga gitu. Misalnya Ibu bahas tentang ilmu forensik ya. Nah, itu juga kalian resume. Jadi setiap materi yang Ibu sampaikan resume minimal 1 halaman. Nah, nanti di akhir perkuliahan kita ya, resume yang sudah kalian catat ya dari materi-materi yang Ibu sampaikan itu dikumpul ya. Jadi di pertemuan terakhir itulah nanti kalian mengumpulkan tugas resume dari materi-materi yang Ibu sampaikan selama perkuliahan, dan minimal setiap satu materi adalah 1 halaman, double folio. Jadi ditulis tangan ya, nggak diketik. Kalau diketik nanti kalian copy paste ya teman kalian ya kan. Jadi tulis tangan, Ibu mau tulis tangan. Nah, nanti hasil
tulis tangan itu nanti bisa dikumpulkan ke mana ya? Ke prodi ilmu hukum mungkin ya. Karena Ibu nanti kan agak ada beberapa kali ke Medan, jadi nanti bisa dikumpulkan sama admin kita Wahyu ya. Jadi Ibu mau tulis tangan. Nanti bisa dikumpulkan ke prodi ilmu hukum ya. Tapi gini aja, mungkin kalau ke prodi satu-satu gitu agak sulit ya. Ini kita ada berapa orang ya? Bentar ya. Komtingnya siapa ini? Ada nggak yang punya komting ini? Reguler ini. Oh, ada 14 orang ya. Oke, jadi nanti misalnya Agung Pratama. Misalnya sama temennya Armansyah sama Arizona. Nah, itu bisa kumpul. Jadi satu orang tuh boleh kumpul sama temennya gitu. Nanti temennya misalnya 4-5 orang itu kumpulkan ke Wahyu, atau juga nanti bisa WhatsApp Ibu gitu. Kapan Ibu ke Medan nanti Ibu kabari gitu. Setelah perkuliahan kita ya. Jadi kan ini kelasnya kelas cepat ya. Jadi kapan Ibu di Medan nanti Ibu akan kabari di grup ya. Setelah kita kuliah ya, maksud Ibu setelah selesai. Pastinya setelah Lebaran lah ini ya. Karena kan nggak mungkin lah 1 bulan ini selesai gitu. Setelah Lebaran nanti di akhir perkuliahan resumenya itu dikumpul, dan kapan Ibu ke Medan nanti Ibu sharing di grup, jadi kalian boleh jumpain Ibu. Jadi Ibu maunya resumenya itu tulis tangan. Ya, setiap materi kita. Itu untuk tugas mata kuliah kedokteran kehakiman. Jadi untuk tugas pribadi itu ya, tugas masing-masing. Kalau untuk kelompok nggak ada ya. Karena ini kelas karyawan, jadi Ibu tiadakan kelas kelompok, tugas kelompoknya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk tugas, silakan. Ibu beri kesempatan. Ada yang ingin bertanya untuk tugas kita? Pas? Baik, karena tidak ada yang bertanya, Ibu anggap paham ya untuk tugas ya. Dikumpul di akhir perkuliahan. Nah, nanti setelah akhir perkuliahan, kapan Ibu ke Medan, itu akan Ibu WhatsApp. Kalaupun misalnya tidak sempat ya jumpa dengan Ibu dengan kesibukan kalian masing-masing, nanti bisa dikumpul waktu ujian akhir semester ya, waktu UAS ya. Itu. Jadi pas di UAS nanti boleh dikumpul, atau pas Ibu di Medan juga boleh dikumpul, tergantung waktu lah. Paling lama itu ketika ujian akhir semester, kumpulkan tugas-tugas kalian itu gitu ya. Oke, jadi resume setiap materi yang akan Ibu sampaikan minimal 1 halaman setiap 1 materi, 1 halaman double folio ya, dan itu ditulis tangan. Oke, mungkin Ibu padakan dulu untuk perkuliahan kita yang pertama ya. Jadi baru kontak belajar, RPS, dan pemberian tugas. Nanti sekitar 5 menit lagi Ibu akan kirim link kedua ya. Jadi kita 2 kali Zoom hari ini karena Jumat lalu Ibu break ya. Karena menyambut bulan suci Ramadan. Jadi ini kita padatkan 2 kali Zoom ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Tunggu link Ibu selanjutnya ya. Di WhatsApp ya, WhatsApp kita 5 menit lagi akan Ibu kirim Zoom-nya, dan Ibu harapkan kehadiran kalian lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.